Setelah berakhirnya masa Orde Lama, Indonesia memasuki babak baru yang dikenal sebagai Orde Baru. Masa ini dimulai pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Soeharto dan berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Pemerintahan Orde Baru berfokus pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan di berbagai bidang. Berbagai proyek infrastruktur dibangun, investasi didorong, dan pembangunan menjadi simbol kemajuan bangsa. Namun, di balik berbagai pencapaian tersebut, terdapat berbagai kebijakan yang menuai kontroversi. Demi mewujudkan pembangunan, tidak jarang kepentingan masyarakat harus berhadapan dengan kepentingan negara. Salah satu persoalan yang muncul adalah penggusuran dan pengambil alihan lahan untuk proyek-proyek pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan warga. Salah satu dampak dari kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru adalah terjadinya penggusuran dan pembebasan lahan untuk berbagai proyek besar. Banyak masyarakat harus kehilangan rumah, sawah, maupun sumber mata pencaharian mereka demi pembangunan waduk, jalan, kawasan industri, dan proyek lainnya. Bagi pemerintah, kebijakan ini dianggap perlu untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, bagi sebagian warga, proses tersebut sering kali dianggap tidak sesuai atau kurangnya kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Akibatnya, muncul berbagai konflik antara masyarakat dan pemerintah. Untuk mengatasi konflik tersebut, pemerintah biasanya menawarkan ganti rugi berupa uang, relokasi ke wilayah lain, atau pemberian lahan pengganti. Dalam beberapa kasus, pemerintah juga melakukan musyawarah dengan warga yang terdampak. Meskipun demikian, tidak semua masyarakat merasa puas terhadap penyelesaian yang diberikan. Penyelesaian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menjaga kelancaran pembangunan sekaligus meredam konflik sosial yang muncul. Namun, kasus-kasus tersebut juga memberikan pelajaran bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya proyek-proyek besar, tetapi juga dari bagaimana hak dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak dapat terlindungi. Salah satu contoh yang sering dibahas adalah pembangunan Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah pada akhir 1980-an. Proyek ini berhasil menyediakan pasokan air dan mendukung berbagai kebutuhan pembangunan. Namun, di sisi lain, ribuan warga harus meninggalkan tempat tinggal dan lahan pertanian mereka. Sebagian warga menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah sehingga terjadi sengketa yang berlangsung lama. Kasus ini menjadi salah satu contoh bagaimana pembangunan pada masa Orde Baru dapat membawa manfaat besar sekaligus menimbulkan permasalahan sosial. Dari kasus tersebut, kita dapat memahami bahwa pembangunan memang penting bagi kemajuan negara. Namun, pembangunan juga perlu memperhatikan hak-hak masyarakat agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak. Pengalaman pada masa Orde Baru menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.